Oke, hari ini aku lagi mau main kartu perspektif lagi gitu ya. Asik juga nih, soalnya kayak tiap hari bahas satu kartu atau dua kartu, itu bisa jadi satu konten sendiri. Kartunya ada banyak lagi gitu kan. Semoga yang tidak ini ya, semoga bisa cukup berkelanjutan gitu. Nah, hari ini oh ini bukan, ini cara. Hari ini aku mau bahas pertanyaan. Ah, waduh, ini ya. Mana kelihatan gak sih? Sorry ya, ini karena ada virtual backgroundnya juga. Tadi aku bacain aja. Apakah kamu suka membandingkan perkembangan hidupmu dengan orang lain? Kenapa? Wah, aku suka membandingkan perkembangan hidupku dengan orang lain. Kenapa? Well, jujur gitu ya, tentu aja. Bukan suka sih, tapi kayak cukup sering gitu ya membandingkan perkembangan hidup dengan orang lain. Kenapa? Karena menurutku aku termasuk yang generasi udah terbiasa dengan teknologi apa namanya informasi digital, teknologi digital. Salah satunya itu adalah sosial media gitu kan. Dan di sosial media ini menurutku nggak mungkin kita nggak bisa apa ya nggak mungkin nggak pernah tergoda untuk membandingkan kehidupan kita dengan orang lain ya nggak sih. Dan menurutku tuh hal yang wajar aja gitu ya untuk apa ya ya hal yang wajar untuk akhirnya ketika kita main sosmed gitu ya entah itu Facebook lah atau Instagram lah atau Twitter sekarang X lah atau TikTok gitu lah apapun itu sosial medianya bukan hal yang apa bukan hal itu menjadi hal yang lumrah kita lakukan kalau misalnya ketika kita main sosmed itu scrolling sosmed itu kita jatuhnya salah satunya ujungnya membandingkan pencapaian kita dengan orang lain gitu ya. Kenapa? Nah, menurutku ini not simply karena kita irian teman-teman gitu. Bukan simply karena kita orangnya iri dan suka banding-bandingin enggak. Tapi menurutku ini juga karena that's how social media itu didesain gitu untuk meningkatkan engagement gitu ya. Yang pertama adalah di satu sisi biasanya kan kalau kita melihat sharing gitu ya ada apa ya istilahnya ada banyak kritik yang bilang hidupmu di sosial media itu bukan yang aslinya hidup seseorang di sosial media itu bukan yang aslinya kenapa karena biasanya yang di share di sosial media itu adalah hal-hal yang baik yang bahagia gitu ya bahkan mungkin kalau misalnya ada orang yang apa nge-share foto lagi jalan-jalan atau lagi makan gitu ya bisa jadi sebenarnya itu bukan kesehariannya dia tapi karena dia jarang makan dia jarang jalan-jalan nah sekalinya dia makan merasa senang dia share gitu bisa jadi kan kayak gitu nah artinya kita tuh sering lupa gitu apa yang orang-orang share di sosial media itu sebenarnya bukan kehidupan dia aslinya, tapi justru kehidupan yang preferable atau desirable, kehidupan yang dia inginkan, citra citra diri diri kita, ya aku juga sih, citra diri kita yang kita inginkan diketahui oleh orang lain, itu hal yang pertama. Akhirnya apa? Akhirnya ketika kita apa scrolling banyak tuh ketemu pencapaian teman-teman kita. Wah, dia sekarang udah sekolah lah, apa sekolah lagi. Oh, dia sekarang udah punya anak. Oh, dia sekarang lagi jalan-jalan. Oh, dia sekarang berprestasi ini gitu. Yang sering misalnya kalau nggak kondisi kita lagi scrolling itu kan sebenarnya kita lagi ngapa-ngapain gitu kan yang sering akhirnya membuat kita merasa melihat teman itu lebih lebih mendapat apa ya lebih punya pencapaian hidup sementara kita hidupnya cuma scrolling sosial media doang gitu. Sehingga menurutku tuh kayak nggak mungkin sih kalau nggak merasa apa ya diri kita lebih minder gitu ya atau lebih rendah daripada orang lain. Tapi hal yang kedua sebenarnya terkait tadi ya selain bagaimana sosial media itu memang menjadi tempat orang untuk memproyeksikan kehidupan yang desirable. Yang kedua itu desainnya ini adalah apa namanya desain yang namanya echo chambering gitu ya. Jadi
sosial media itu sebenarnya ada dua sih, ada echo chambering, ada sorting. Kalau dulu mungkin aku lebih percaya sama echo chambering. Tapi apa sih buat yang belum tahu echo chambering? Itu bagaimana sebenarnya dalam sosial media sangat diatur oleh algoritma gitu kan. Yang muncul di timeline kita itu bukan random, tapi targeted gitu. Misalnya, aku kemarin habis nge-like foto temanku gitu ya. Nah, nanti karena aku udah ada engagement ke akun ini, maka besok-besok aku akan lebih sering lihat fotonya dia atau akunnya dia gitu. Termasuk misalnya kalau kita sering berdebat gitu ya, sering berkomentar gitu. Jadi siapa yang sering kita ajak engage, maka kehidupannya dia atau timeline dia yang sering muncul. Yang akhirnya menyebabkan fenomena yang namanya echo chambering. Echo chambering itu ada gema di ruang kita sendiri. Artinya apa? Sebenarnya yang muncul dalam timeline kita itu hanya mengikuti perspektif kita aja gitu. Apa yang kita suka itu yang akan muncul gitu. Karena kita memilih hal-hal yang kita suka kan. Dan itu yang meningkatkan engagement, itu yang meningkatkan trafficnya. Itu yang akhirnya menyebabkan kita tuh kayak jadi dalam bubble gitu. Sehingga kalau aku lihat gitu ya, kalau aku perhatikan uh, orang apa namanya sosial media itu membuat orang-orang itu jadi kayak ya ketemu sama yang sepemikiran aja, ketemu sama yang satu selera aja gitu. Dan ini seringkali kita tidak begitu kritis melihatnya dan menganggap seolah-olah ya udah timeline kita itu yang menjadi normalnya, timeline itu yang menjadi standar uh, bagus buat kita gitu. Itu yang aku tangkap ya. Nah terus yang kedua, ada juga yang namanya proses sorting gitu. Sering sering lihat nggak sih di sosial media tuh ada sering banyak banget yang war gitu ya, tweet war lah gitu kan, pada berantem. Dan seringkali berantemnya itu sama akun yang gak dikenal gitu, sama akun yang dari beda benua gitu. Orang Indonesia, kita netizen Indonesia bisa banget gitu berantem sama orang dari Jepang, orang dari Amerika gitu. Kok bisa? Nah, lagi-lagi teman-teman menurutku ini bukan simply karena emang kita jarinya itu apa ya, kalau boleh dibilang jarinya itu aktif banget gitu, menyebar berdebat, berantem, tapi ini juga desain dari sosial media itu sendiri. Kenapa? Karena biasanya orang yang berdebat, orang yang berantem, engagementnya lebih tinggi, trafficnya lebih naik dibandingkan dengan orang yang oh ya setuju gitu. Kenapa? Kalau setuju kan pasti nge-like doang atau kayak komentar juga nggak banyak gitu kan. Tapi kalau orang berantem mereka kan adu argumen jadinya gitu. Nah, yang menjadi menarik adalah sering kalau kita perhatikan dalam desain sosial media ada yang namanya konsep sorting. Konsep sorting itu maksud algoritma itu bisa gitu ya mempertemukan akun-akun itu yang tidak saling kenal satu sama lain bahkan dari beda benua. Kenapa? Kenapa kalau kita berantem dipertemukan dengan orang yang dari beda benua? Karena kalau misalnya kita nggak kenal, if it's a stranger, orang asing yang kita ajak berdebat, maka kita tidak akan merasa nggak enakan atau bahkan mungkin kita akan merasa tega untuk menjelek-jelekan orang ini gitu ya, melampiaskan amarah, bahkan mungkin ya, menimbulkan rasa benci ke orang ini. Makanya seringkali kan kita lihat kok bisa sih kita sampai benci sama orang yang nggak kita kenal. Bentuk bencinya apa? Tadinya mungkin kita baru berdebat isu yang sifatnya substantif di Twitter, tapi lama-lama karena ngerasa nih orang ini kayak dong banget, debel banget dan nggak bisa berubah pandangannya gitu kan. Akhirnya kita dikepoin, profilnya, fotonya dikomentarin, biografinya dikomentarin, bahkan kadang di scroll sampai ke bawah postingan-postingan dia yang lama itu juga diangkat gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini, siapa sih yang diuntungkan sebenarnya gitu ya? Buat kita sebagai user sosial media ya, sosial media tuh nggak ada apa ya, nggak begitu banyak manfaatnya sebenarnya gitu kan.
Yang paling beruntung ya si pengguna, yang si pemilik sosial media ini. Kenapa? Karena trafiknya naik gitu. Oleh karenanya sekarang setidaknya buat aku pribadi ya teman-teman, ketika memakai sosial media, prinsipku adalah mengembalikan sosial media as social network. Jadi aku cuma memakai sosial media untuk berhubungan kembali gitu dengan teman-teman lama atau kenalan dengan orang baru gitu ya. Dan kalau misalnya ada apa, ada itulah pancingan-pancingan untuk tweet war atau pancingan-pancingan untuk membenci seseorang, aku akan mempertanyakan kembali, pantas nggak sih aku benci orang ini? Emang aku udah kenal? Gitu. Ataupun misalnya kalau aku udah kenal sama orang ini gitu ya, masa sih apa ini apa ya, apakah aku yakin ini adalah kehidupan dia yang sebenarnya? Jangan-jangan ini hanya citra yang ingin dia tampilkan di sosial media gitu. Nah, itu dia perspektif hari ini. Semoga menemani teman-teman semua yang sudah nonton. Terima kasih banyak. Buat yang mau ikutan main game kartu ini, jangan lupa tulis di komentar. Nanti kita bisa bikin video bareng. Terima kasih.